baiknya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang erosi dan mass wasting. Di mana erosi dan mass wasting ini termasuk pembelajaran litosfer yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Nah, kemarin kita mempelajari tentang pelapukan. Nah, ini termasuk proses tenaga eksogen di dalam kehidupan. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang pelapukan dan sekarang kita masuk ke erosi dan mass wasting. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu erosi. Nah, apa itu erosi? Erosi merupakan pengikisan atau pergesekan permukaan kulit bumi. Berdasarkan penyebabnya, erosi ini disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama ada erosi air sungai. Yang kedua ada erosi air laut. Yang ketiga erosi es atau geyser. Dan yang keempat itu erosi oleh angin. Nah, kita masuk ke erosi air sungai. Nah, kenapa sih ada yang namanya erosi air sungai? Nah, begini ya. Kenapa adanya erosi air sungai? Karena air sungai itu kan mengalir. Ini ibaratkan ini ibaratnya aliran air itu jika terus-terusan mengalir itu akan mengakibatkan permukaan tanah yang di luar air itu akan terkikis. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jika air itu volumenya itu sangat besar. Nah, kalau misalnya aliran air itu volume atau debitnya besar, maka proses pengikisan juga besar. Nah, syaratnya adalah aliran air itu diikuti oleh adanya materi-materi padat. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ini kan permukaan tanah. Biasanya air mengalir itu dari daratan rendah sampai ke bawah. Misalkan ini air. Nah, aliran air itu dia terus mengalir terus. Nah, yang terjadi pengikisan itu adalah tanah yang dilewati oleh aliran air ini. Nah, itu yang disebut erosi aliran sungai. Nah, oke, kita masuk ke yang kedua. Erosi air laut. Nah, erosi air laut ini sama disebabkan oleh sungai yang membedakan tempat kejadiannya. Kalau erosi air laut ini pengikisan atau pergesekan yang ada di pantai. Nah, yang ada di tebing-tebing pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, adanya gelombang air laut itu mengikis di tebing ini, sehingga tebingnya itu akan membentuk seperti ini nantinya. Nah, itu yang disebabkan oleh erosi gelombang air laut. Bisa dibilang dengan erosi abrasi. Selanjutnya ada erosi es atau gletser. Ini sama ya dengan aliran sungai. Itu aliran airnya itu dari daratan rendah. Nah, bedanya adalah erosi es atau gletser ini, misalkan gunung-gunung es itu sudah cair, nah mereka akan jatuh ke bawah. Nah, kalau misalkan air es itu dia kan akan terus-terusan mengalir sampai ke permukaan rendah. Nah, di sini juga jika misalkan tidak ada lagi cairan,
tidak ada lagi pencairan, maka es itu akan diendapkan di suatu tempat. Nah, seperti itu. Kita masuk ke erosi angin. Erosi angin. Sudah ada namanya, erosi yang disebabkan oleh angin. Nah, ini salah satunya terdapat di daerah gurun pasir, di mana gurun pasir itu kan ada yang berbentuk seperti gunung, terus berpasir. Nah, lama-kelamaan gurun itu akan dihembus oleh angin. Nah, material yang dibawa oleh angin tersebut itulah yang namanya proses pengendapan di suatu tempatnya nanti. Oke, kita masuk ke Moswosting. Moswosting. Oke, ini ya. Apa itu Moswosting? Nah, Moswosting ini adalah pergerakan massa batuan. Nah, Moswosting ini adalah pergerakan massa batuan. Nah, batuan seperti apa? Batuan yang dihasilkan oleh pelapukan dan pengendapan. Nah, Moswosting ini bisa dibilang sebagai batuan yang runtuh. Nah, batuan runtuh. Salah satunya adalah tanah longsor. Nah, Moswosting itu salah satunya masuk ke tanah longsor. Kenapa bisa terjadinya tanah longsor? Banyak pengaruh ya. Tanah longsor itu bisa dipengaruhi karena curam, lalu karena daratan yang sangat tinggi, terus ada juga yang disebabkan oleh air hujan. Nah, yang pertama itu rayapan tanah. Nah, rayapan tanah ini adalah proses gerakan tanah yang sangat melambat. Nah, jika apabila terjadi Moswosting yang disebabkan oleh aliran sungai, nah, aliran sungai itu merayap di permukaan tanah yang datar. Nah, itu kan ada lumpur-lumpur yang jalan juga. Nah, itu disebut sebagai rayapan tanah yang sangat lambat. Adanya aliran tanah. Nah, aliran tanah ini umumnya terjadi pada wilayah yang beriklim lembab dengan lereng curam. Nah, fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti undakan. Lalu ada aliran lumpur. Aliran lumpur ini fenomena berupa lumpur yang mengalir menuruni lereng pada daerah perbukitan atau pegunungan. Nah, ini juga sering kita temui ya di daerah pegunungan sana. Jika yang terjadi terus-menerusan hujan, nah hujan itu akan bisa membuat lumpur-lumpur yang ada di permukaan daratan tinggi tersebut akan turun ke bawah. Nah, jadinya material-material itu akan terikut sampai ke bawah. Ini bisa disebabkan juga bisa disebut sebagai tanah longsor lumpur lapindo. Nah, adanya tanah longsor. Nah, tanah longsor yang sudah saya jelaskan tadi, ada namanya guguran batu. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi, itu adalah guguran batu, di mana batu-batu yang ada di permukaan daratan tinggi itu akan terjadi guguran batu. Nah, ini bisa juga disebabkan oleh gempa bumi. Nah, apabila ada terjadinya gempa bumi, itu akan berpotensi besar untuk terjadinya guguran batu di permukaan daratan yang tinggi. Oke, teman-teman, adik-adik dan saudara sekalian, banyak sekali pembelajaran yang sudah saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk membantu proses pelajaran dari ini. Nah, ini adalah pertemuan keempat, di mana pertemuan ini adalah pertemuan terakhir saya untuk memberikan materi yang sangat berguna ini untuk adik-adik semua. Dan jangan lupa stay tune terus untuk menonton video-video saya selanjutnya. Walaupun ini sudah video terakhir, tapi doakan saja saya akan membuat konten pembelajaran yang menarik untuk kalian. Dan saya akhiri dengan